Malam selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua yang mati benar-benar pergi. Di desa-desa lama, sebelum listrik menerangi jalan, sebelum suara mesin menggantikan jangkrik malam, orang-orang percaya ada perempuan yang masih berjalan dalam gelap. Mereka menyebutnya kuntilanak. Dahulu, kuntilanak bukanlah hantu. Ia adalah seorang perempuan biasa. Ia pernah tertawa, pernah berharap, dan pernah menunggu kelahiran seorang anak yang tidak pernah sempat ia peluk. Pada masa itu melahirkan adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, hanya doa dan rasa sakit yang tak terukur. Malam itu, ia menjerit sendirian. Tubuhnya melemah, darah mengalir, dan di detik terakhir hidupnya, ia tahu satu hal. Anaknya tidak akan lahir dengan selamat. Dalam kepercayaan lama, kematian seperti ini adalah kematian yang tidak utuh. Perempuan yang meninggal sambil mengandung dipercaya membawa beban yang terlalu berat untuk sekadar pergi. Rasa sakitnya belum selesai, rasa takutnya belum padam, dan cintanya pada anak yang tak pernah melihat dunia masih terikat kuat. Saat tubuhnya dikuburkan, jiwanya tidak ikut terkubur. Malam demi malam berlalu, dan dari tanah yang sunyi itu, sesuatu bangkit. Ia kembali, tapi bukan sebagai manusia. Rambutnya kini panjang dan hitam, seperti malam yang tak berujung. Gaun putih yang ia kenakan bukan tanda kesucian, melainkan kain kematian. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun di balik tatapan itu ada penderitaan yang tidak pernah didengar. Ia tertawa. Tertawa yang terdengar jauh. Padahal ia sedang berdiri sangat dekat. Dan kadang yang terdengar bukan tawa, melainkan tangisan pelan. Seperti suara seorang ibu yang mencari anaknya dalam gelap. Kuntilanak tidak muncul tanpa alasan. Ia dipercaya muncul di tempat-tempat sepi, di bawah pohon besar, di jalan yang jarang dilewati, di rumah kosong yang ditinggalkan lama. Tempat-tempat itu sunyi, dan sunyi adalah bahasa yang paling ia pahami. Banyak orang percaya kuntilanak menampakkan diri bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengingatkan tentang rasa sakit yang pernah dianggap biasa, tentang perempuan yang mati dalam diam, tentang anak yang tak pernah diberi nama. Ada satu hal yang paling ditakuti orang tua dulu. Jika kau mendengar tawa perempuan di malam hari, dan suaranya terdengar jauh, jangan lega, karena itu berarti ia sedang berdiri di belakangmu. Namun jika suaranya terdengar dekat, maka ia belum melihatmu. Begitulah cara malam mempermainkan pendengaran manusia, dan begitulah cara kuntilanak mengaburkan jarak antara dunia hidup dan mati. Dalam banyak kepercayaan, kuntilanak bukan makhluk jahat sejak awal. Ia adalah roh yang tersisa, roh yang tidak tahu kemana harus pergi, roh yang tidak sempat menjadi ibu, namun tidak bisa berhenti merasa sebagai ibu. Karena itu, ia sering digambarkan melindungi tempat tertentu. Tidak semua yang melihatnya celaka, tidak semua yang bertemu dengannya mati. Namun satu hal pasti, tidak ada yang melihat kuntilanak tanpa membawa rasa dingin yang sulit dijelaskan. Legenda kuntilanak bertahan karena ia lahir dari kenyataan. Banyak perempuan mati saat melahirkan. Banyak kisah yang tidak pernah dicatat. Dan banyak penderitaan yang hanya hidup dalam cerita. Mungkin selama kisah itu masih diceritakan, kuntilanak akan tetap ada, berdiri di antara pohon dan kabut, menunggu, bukan untuk menakutimu, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak dilupakan. Jadi jika suatu malam kau mencium aroma bunga yang tiba-tiba muncul, atau mendengar tawa lirih di jalan yang seharusnya kosong, jangan langsung lari. Mungkin itu bukan ancaman. Mungkin itu hanya suara dari kisah lama yang belum selesai.